Leluhur itu kan pasti mencari bibit yang baik. Bibit yang baik itu akan mengeluarkan cahaya yang bagus. Nah kalau cahayanya nggak bagus kan malah mungkin dipilih leluhur yang gitu kan. Ketika ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai genetika yang bagus dari kecil, tapi pada predikatifnya secara kesunyatan perjalanan hidupnya dia tidak mampu memperbaiki dan memproses diri untuk menjadi cahaya yang baik, maka leluhur itu akan lari mencari bibit yang lain. Namun ketika kita tidak punya genetika ya dari leluhur yang kita, tapi kita mampu melakukan secara predikatif dengan tindakan-tindakan dengan 5 kunci itu tadi, secara otomatis Bisa ya. tiba-tiba ger, kok yang suara apa ini? Satu ya. Dan ketika kita mengharap, jangan kita berharap-harap ini ben cedek malah leluhur itu nggak pengen orang yang ingin karena karsa itu tinggi dari karsa itu Nggak respect malah. nah, itu makanya dalam ilmu Jawa itu utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Lalu kewajibannya yang dilakoni njaluk hak kan gitu. Gitu. Nah gitu. Kedatangan leluhur tidak bisa diminta, karena ketika kita meminta harapan itu dari karsa, dan karsa itu akan menghasilkan rasa pamrih. Gitu. Ujung-ujungnya apa jenenge yang namanya punya keinginan pamrih nah ini. Tapi bisa ya Mas Yunus, misalnya kita meminta tapi Mas ya nyadong lah, nyadong apa sih Mas? misalnya yang mendapat titisan lah, Nggak bisa, Nggak karena bisa. itu pilihan lagi. Nah bagaimana kita agar menjadi orang yang terpilih, pemilih imam? Iya iya. Nah kita lakukan kewajiban ini, jangan memikirkan hak. Ketika kita masih memikirkan hak, tidak ada ketulusan di dalam diri, karena ada tendensi, ya, ono buntute, gitu. Orang kalau mempunyai keinginan karena ada pasti ada buntutnya. Nah, orang tidak keturutan keinginannya, yang timbul apa? Orang kalau menginginkan sesuatu, kalau kita tidak tercapai sesuatu kan mesti, nah buntutnya nyelempak ya. Buntutnya nyampuk kiwa tengen ya. Nah gitu loh, tahu maksudnya? Nah, siap. gitu. Marah-marah, akhirnya ngomongin di belakang, wah gini, nah timbul pikiran negatif lagi, gitu. Timbul kebencian lagi, akhirnya timbul energi yang negatif, akhirnya energi negatif menghasilkan karma buruk. Nah karma buruk akhirnya kita mendapatkan karma ketika karma datang menyalahkan keadaan pada kelakuannya apa itu kan gitu. Makanya itu makanya lakukan tindakan berdasarkan kita kewajiban berdharma. Hidup itu kan harus punya berdharma. Berdharma itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu didasari dari kesadaran diri. Nah, kenapa kita harus mempunyai kesadaran diri? Lah apa urip ya mau teko juk apa sing gawe awake dhewe? Apa dunia iki sing gawe mbae dhewe. Nah, kesadaran diri apa? Ya kita makanya ketika kita menyembah lautan, kita ada yang menghina bilang menyembah berhala. Yang menghina itu tidak tahu diri. Nah itu, iya kan? Ketika kita sedekah bumi dianggap itu kafir. Yang mengatakan itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya betul. Manggone cibutolan ya. Oh iya Mas Dinus, makan tumbuhan tumbuh dari tanah. Kita makan sehari-hari ya, kita butuh, kita sadari itu. Makanya aku pernah bilang ketika kita minum itu kita sadari, wah rasanya kopi ini ya nggak pernah ya,
Nah, ini rasanya pahit tadi, ya, rasanya senep, apa sedap nikmat gitu. Nah, kok iso jadi kopi merbanik banget. Ya, terus kita berdiam di bawah pohon dingin misalnya, wah seger banget, enak urutan, maksudnya enak urutan ya panas ya. Kan kita sudah memayungi kali sama itu tanaman itu. Makanya dengan keadaan seperti itu kita harus mempunyai pola pikir yang namanya hamemayu hayuning bawono. Nah, sedekah alam itu adalah hamemayu hayuning bawono. Nah, itu tumbuh dari mana hamemayu hayuning diri? Ketika kita bisa memayu hayuning diri, otomatis kita akan memberikan hamemayu hayuning bawono, juga hamemayu hayuning sasama atau sasona. Nah, kita menghidup. Oh ternyata ketika kita duduk di bawah pohon itu sejuk ya. Berarti penting kan. Zaman saya ini malah pikiran didoli, dadek duit dilempet kan, lebokke ning ATM kan, akhirnya bang bisa seneng gitu. Kok WKI itu kok itu pergi, wah aku bisa di mobil, akhirnya juga ibu andiri. Oh aku bisa loh ini. Nah, ya. Orang kalau orang merasa mampu dari jalannya itu sudah lain. Iya. Gimana? Orang masuk orang dia misalnya, nggak punya. Ketika kaya, wah aku omongannya sudah bisa merasa mampu. Nah itu jebakan-jebakan yang seperti itu yang kita waspadai. Nah, itu makanya kan saya kembalikan pada ajaran budi pekerti luhur orang Jawa, ya kan. Makanya di zaman ini penagihan perjanjian eyang sado palem ini yang dikembalikan. Manusia harus bisa berhamemayu hayuning diri. Ketika manusia bisa berhamemayu hayuning diri, maka dia akan bisa mampu hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasono. Nah, hamemayu hayuning bawono itu apa? Diartikan hamemayu itu artinya diambil kata dasar adalah ayu. Ayu itu adalah keindahan. Hal itu artinya suatu kata kerja, ya, mengindahkan bawono. Kita mengindahkan alam semesta ini. Hamemayu hayuning sasono, kita mengindahkan sesama kita. Dengan cara apa? Kepo sariro, ranganing sariro, kayak gitu teman. Iya. Itu orang bersariro, kan. Hamemayu hayuning diri, kita mempercantik diri kita. Tapi yang sekarang ya dicantikin ragawinya. Ketika kita mampu mempercantik jiwa kita, otomatis raga kita juga akan rawat. Tapi ketika orang mempercantik ragawinya, belum tentu jiwanya bagus karena wadah. Barang nek wadah ya apik, durung karuan isine apik. Nggih. Itu zaman sekarang kan ya makanya dibilang orang hanya memandang sebelah mata, itu kan zaman sekarang kan gitu. Di sawam coba nitok kan gitu kan. Makanya menilai keburukan dan ketidakburukan orang lain itu kan zaman sekarang hanya sebatas kulit gitu. Makanya ilmunya ilmu kulit juga. Makanya itu dikembalikan agar manusia semua di Nusantara ini biar memahami ilmu daging. Kan gitu. Wah ini daging semua kan. Nah, rasanya enak kan. Nah, makanya seperti itu. Nah, makanya ini saya kembalikan dengan perjanjian yang sado palem dengan angka kunci 729 kalau disatukan menjadi angka 9. Itu adalah awal menuju suatu kejayaan. Karena kejayaan itu sifatnya ada dua, fisik dan non fisik. Ya. Pembersihan secara fisik, pembersihan secara jiwa. Ya. Nah, di dalam pewayangan itu disimbolkan senjatanya Antasena dengan Wisanggeni. Ya, ketika Wisanggeni dan Antasena sebelum Baratayuda dimulai, disuruh sama sang yang menang dan diberikan satu senjata yang namanya Godo Inten. Ya, untuk membunuh siapa? Batara Kala dan Batara Durga. Batara Kala dan Batara Durga itu adalah Angkara Murka. Nah,
target utama dalam bencana korban ini yang menjadi pembersihan ini adalah angkara murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara murka itu adalah kemurkaan itu sendiri, merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Makanya wong Jawa ngajari wong urip itu kudu narimo dengan ilmu. Akeh sithik itu diterima. Nah, makanya kembali, kenapa disimbolkan godho inten? Intan itu adalah logam paling keras, batu mutiara yang paling keras, ya kan. Dan ketika dilihat itu bening sekali, beningnya melebihi beningnya air malahan, bahkan cahayanya bisa mengkilau, berkilau indah, keindahan. Nah, dengan kebeningan itu, kebeningan jiwa itu, orang akan mempunyai cahaya yang sangat indah sekali, dan bisa ketika mendapatkan cahaya, pancaran itu menjadi indah, pancawarna. Makanya kan belian itu warnanya pancawarna, macam-macam, putih tapi bisa menghasilkan cahaya apa aja. Magic ini, kalau Jawa ngarani poncowarna, dalam arti aneka warna. Sana. Nah, dengan kerasnya itu, nah ini untuk memukul gada itu. Makanya di dalam Antaséna dan Wisanggeni itu gambarannya Isa Al-Masih membersihkan dengan jiwa itu, dengan cahaya kebeningan yang menghasilkan cahaya indah itu sendiri. Cahaya indah itu adalah kedalamnya surgawi, nirwana. Ya kan? Antaséna kebeningan ini. Nah, ini pemukul, ini simbol air yang keras. Nah, itu sifatnya fisik dan non fisik. Yang pertama dibersihkan secara jiwa, yang non fisiknya, yang si fisiknya adalah yaitu tadi. Antaséna itu ibaratnya, kalau Wisanggeni itu Isa Al-Masih dengan pembersihan cinta kasih, ilmu cinta kasih. Nah, sing Antaséna itu yang disifatkan adalah Nabi Khidir, penguasa samudra. Lah Wisanggeni itu, makanya Wisanggeni dibilang itu titisannya sang yang menang. Maka dibilang Isa Al-Masih, orang Nasrani dibilang putra Allah. Wis padha wae, Bang. Antaséna itu Nabi Khidir penguasa samudra, ya wis blas. Air yang sifatnya keras. Nah, itu simbol dua sifat fisik dan non fisik. Maka di dalam pewayangan ini kedua peran itu diberikan senjata yang namanya godho inten. Yang keras untuk memukul yang keras, yang fisik untuk memukul yang itu dengan ada kata istilah muncul menang tanpa ngasorake, digdaya tanpa aji, dengan kasih itu sendiri. Ketika kita bisa menang tanpa ngasorake itu kita menang tanpa merendahkan, luruk tanpa bolo. Luruk tanpa bolo itu dengan kita sendiri, kita bisa merangkul semua, menciptakan kedamaian, kerukunan. Akhirnya tercipta keharmonisan tercipta kedamaian. Digdaya tanpa aji, kita digdaya tanpa aji, ilmu bejo. Kita sakti, orang bejo itu sakti loh. Paling sakti ya. Tapi nggak punya aji-aji. Kayak itu orang bejo. Nerimo. Nah itu tadi. Makanya luruk tanpa bulu itu ya kasih itu tadi. Energi kasih, cahaya kasih, pancaran kasih itu yang bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya kita mempunyai saudara yang banyak. Akhirnya musuh menjadi teman, saudara. Nah, itu luruk tanpa. Menang tanpa ngasorake, kita tidak merasa diri besar diri, ego diri. Dengan cara itu, dengan sikap kerendahan hati, kita akan disayangi oleh banyak orang. Karena orang itu pasti memiliki salut ya, orangnya seperti itu, kok rendah hati. Gimana ngawang ngomong tinggi hati kan ingatnya gitu kan? Beda kalau jenengan bertemu dengan orang yang dia mas. Makanya orang Jawa mengajarkan tentang kehidupan yang penuh tata krama, sopan santun, anda pasor.
nyuwun sewu badhe nderek tengking ya kan, orang Jawa ya gitu. Nah itu budi pekerti Jawa yang harus perlu kembali dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Untuk apa? Hamemayu hayuning pawono itu sendiri. Makanya kenapa di dalam serat Sabda Palon Loyo Genggong itu pasti ini nusa wis tekan janji kapitung jaman lagi mau. Terus kapitung 500 warsa bakal bali marang Gomo Budi. Gomo Budi itu dalam arti ageman, kita harus mempunyai busana itu sendiri.